karena dari dalam apartemen ibunya tercium bau busuk yang sangat menyengat. Buru-buru dia buka pintunya dan dia mendapatkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia melihat tubuh ibunya sudah tidak bernyawa, tergeletak telentang di atas kasur dan mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oh ya teman-teman, sebelum aku menceritakan sebuah kisah, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian setuju nggak sih kalau adanya perkembangan teknologi sekarang benar-benar bisa mengubah kehidupan kita? Bayangin aja, dari yang dulunya susah banget komunikasi, sekarang tinggal klik doang. Dari yang dulunya kalau cari informasi itu bisa berhari-hari, sekarang tinggal googling aja beberapa detik, beres. Bahkan ya, adanya teknologi dalam komunikasi kayak video call bisa bantu kita untuk tatap muka secara langsung sama orang-orang di luar daerah maupun yang ada di belahan dunia lain. Setuju nggak? Dan ternyata kemajuan teknologi sekarang bukan cuma tentang gadget dan internet aja sih ya. Di dalam dunia kepolisian pun teknologi dianggap sebagai senjata yang penting loh. Karena sebelum adanya perkembangan teknologi, ternyata dulu itu banyak banget kasus yang berujung pada jalan buntu karena kurangnya alat dan juga sistem yang memadai. Tapi setelah adanya kemajuan teknologi, ternyata kasus-kasus yang dulunya buntu sekarang bisa terpecahkan. Salah satunya kasus yang akan aku ceritain malam ini, kasus tentang Mary McLaughlin, seorang wanita yang ditemukan meninggal dunia akibat dibunuh di dalam flat atau apartemennya sendiri. Di mana kasus ini sebenarnya udah terjadi sejak 3 dekade lebih atau tepatnya pada tahun 1984 dan dianggap sebagai cold case yang belum terpecahkan. Tapi belakangan ini ternyata kasus tersebut bisa dipecahkan cuma dari barang bukti kecil berupa puntung rokok. Padahal dulunya ya puntung rokok ini cuma dianggap barang bukti biasa. Tapi siapa sangka 35 tahun kemudian puntung rokok ini bisa jadi salah satu bukti kunci yang bisa ngebantu pihak kepolisian buat menemukan pelakunya. Dan itu semua berkat adanya teknologi forensik modern, salah satunya melalui analisa DNA. Nah, buat kamu yang penasaran sama kisah lengkapnya, siap-siap ambil posisi ternyaman kamu dan simak cerita ini sampai selesai. Hai, aku Mei, selamat datang di Es Krim, kisah-kisah seputar kriminal. Namanya Mary McLaughlin, seorang ibu yang berusia 58 tahun dengan 11 anak. Meskipun punya banyak anak, Mary ini tinggal sendirian di sebuah flat atau apartemen di daerah Perth, kota Glasgow, Skotlandia. Kasian ya, udah tua harus tinggal sendirian. Tapi katanya itu semua karena anak-anak Mary ini udah dewasa dan beberapa juga ada yang udah berumah tangga. Dan Mary ini sebenarnya nggak benar-benar ditinggalin sama anak-anaknya karena setiap seminggu sekali anak-anaknya ini suka berkunjung bergantian. Di mata keluarganya, Mary ini dikenal sebagai sosok yang hangat, suka bercanda, dan selalu berusaha kuat meskipun hidupnya ini nggak mudah. Sedangkan di mata para tetangganya, Mary dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan mudah bergaul. Sayangnya ya, kehidupan Mary yang sederhana ini harus berakhir tragis. Malam itu tanggal 26 September tahun 1984. Seperti biasa, Mary nongkrong di sebuah pub bareng teman-temannya untuk sekedar melepas lelah. Di sana dia ngobrol-ngobrol, main domino, dan juga minum minuman. Sekitar jam 22.30 waktu setempat, Mary keluar dari dalam bar dengan suasana hati yang cukup baik. Dia pulang dengan jalan kaki ke apartemennya yang berjarak sekitar 2 km dari bar. Katanya Mary juga jalan kaki itu sambil nenteng sepatunya. Mungkin biar lebih aman dan nyaman ya, karena dia kan habis minum minuman dan juga sedikit mabuk. Di tengah jalan, Mary sempat mampir ke sebuah toko untuk beli keripik dan juga rokok. Karena emang orangnya ini humble, Mary di sana sempat bercanda sama penjaga tokonya. Setelah itu, dia pulang ke apartemennya, dan sejak itu pula Mary gak pernah kelihatan lagi. Tanggal 2 Oktober tahun 1984, Martin Cullen, salah satu anaknya Mary ini berkunjung ke apartemen Mary. Tapi dia bingung karena dari dalam apartemen ibunya tercium bau busuk yang sangat menyengat. Buru-buru dia buka pintunya dan dia mendapatkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia melihat tubuh ibunya sudah tidak bernyawa, tergeletak telentang di atas kasur dan mulai membusuk.
Martin juga lihat kondisi apartemen ibunya sangat berantakan. Dia lihat gigi palsu ibunya tergeletak di lantai. Bahkan gaun hijau yang dipakai terakhir kali oleh ibunya ke pub itu dipakai dalam keadaan terbalik. Saat tahu ibunya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, Martin buru-buru menghubungi polisi. Polisi yang tiba di TKP langsung melakukan investigasi menyeluruh yang akhirnya membuat para penyidik yakin kalau ini bukan kematian biasa. Karena di leher Mary masih terlilit ikat pinggang kain dari baju mandinya sendiri. Kamu tahu kan, beberapa baju mandi itu ada kain panjang yang nempel di bagian pinggangnya dan beberapa juga bisa dilepas. Nah, Mary dibunuh pakai itu. Ikat pinggang itu dijerat ke lehernya Mary bukan cuma sekali, tapi 2 kali lilitan yang sangat kencang sampai akhirnya menghentikan nafas Mary. Saat itu jasad Mary langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi oleh tim patolog forensik. Dan dari otopsi inilah yang akhirnya ditemukan fakta kalau Mary ini seenggaknya udah meninggal 5 hari atau lebih sebelum ditemukan oleh Martin pada tanggal 2 Oktober. Selain itu, tim forensik juga menemukan tanda-tanda seperti luka lebam yang ada di tubuh Mary, yang menandakan kalau Mary ini sebenarnya berusaha melindungi dirinya sendiri dari serangan pelaku sebelum akhirnya meninggal dunia. Berbulan-bulan para detektif yang menangani kasus ini mengumpulkan lebih dari 1000 bukti dan juga keterangan dari para saksi untuk menemukan pelaku pembunuhan. Salah satu saksinya adalah seorang supir taksi yang memang kenal sama Mary. Supir taksi itu bilang kalau tanggal 26 September pas Mary pulang jalan kaki dari pub sambil nenteng sepatunya itu, ada seorang pria yang mengikuti Mary dari belakang. Tapi keterangan supir taksi dan juga 1000 bukti lebih yang dikumpulkan para detektif ini gak bisa kasih jawaban spesifik tentang pelaku. Hal ini dikarenakan pada tahun 1984 belum ada alat-alat yang memadai. Setahun berlalu, polisi tetap gak bisa menemukan pelakunya dan akhirnya kasus ini ditutup pada tahun 1985 dengan status cold case. Mendengar kasusnya ditutup, pihak keluarga ini kecewa banget. Tapi salah satu agen Departemen Investigasi Kriminal bilang ke salah satu anaknya Mary yang bernama Gina untuk gak berhenti berharap. Dari harapan itulah akhirnya ngebuat si Gina ini mikir kalau jangan-jangan orang yang udah ngebunuh ibunya adalah keluarganya sendiri. Hal ini karena Gina ingat betul kalau saat ibunya ditemukan meninggal, pintu apartemennya sama sekali nggak ada yang rusak atau sejenisnya, yang menandakan kalau pintu itu bekas dibuka paksa. Jadi dia mikir bisa aja pelakunya ini masuk karena ibunya berpikir dia adalah keluarga. Gina juga sempat nulis buku tentang kasus pembunuhan ibunya yang berjudul My Mother's Murder, yang isinya tentang pencarian pribadi dan rasa keadilan, hubungan Mary dan anak-anaknya, dan juga sebagainya yang berkaitan dengan kematian sang ibu dan juga beberapa kecurigaannya. Gina juga sempat melaporkan ke polisi tentang kecurigaannya itu, karena ternyata bukan cuma Gina yang merasa curiga dengan anggota keluarganya sendiri, tapi beberapa saudaranya pun berpikiran sama. Mereka berpikir kalau salah satu anak laki-laki Mary ini terlibat dalam pembunuhan atau tahu sesuatu tentang kasusnya. Tapi itu cuma kecurigaan aja, mereka bahkan nggak bisa membuktikan apa-apa. Berpuluh-puluh tahun lamanya kasus kematian Mary ini masih beku. Sampai pada tahun 2008 dilakukan investigasi ulang sebanyak 4 kali untuk menemukan profil pelaku dan hasilnya gagal. Tahun 2014 saat teknologi mulai berkembang, para detektif ini akhirnya melakukan investigasi ulang untuk yang kelima kalinya dengan cara menguji sampel DNA dari beberapa barang bukti di Scottish Crime Campus atau SCC di Garcots, Skotlandia. Dulu, para detektif ini cuma bisa menemukan 11 sampel DNA dari keseluruhan barang bukti di TKP. Tapi tahun 2014 ini dengan metode yang baru, mereka bisa menemukan 24 sampel DNA. Sebuah perkembangan yang besar bukan? Karena adanya 13 sampel DNA baru selama setahun berikutnya, akhirnya tim forensik menganalisa lebih dalam semua sampel yang lebih kecil dan berkualitas rendah dari tahun 1984 yang dulu belum bisa diperiksa secara spesifik karena saat itu profil DNA itu belum diketahui. Adapun sampel yang terkumpul antara lain rambut Mary, kuku, dan juga puntung rokok. Semua sampel itu diperiksa oleh seorang ilmuwan forensik bernama Joanna Cochrane. Joanna bilang kalau petugas yang menjaga bukti-bukti ini selama puluhan tahun mungkin nggak tahu kalau bukti-bukti kecil itu
punya potensi besar di kemudian hari. Namun mereka tetap menjaganya dengan sangat baik. Dan bener aja, sebuah puntung rokok yang ada di dalam asbak di meja kopi ruang tamu apartemen Mary saat itu menjadi salah satu kunci penyelidik menemukan siapa pembunuh sebenarnya. Sebenarnya saat investigasi pertama kali juga polisi udah curiga karena menurut keterangan saksi, merek rokok yang biasa dihisap Mary adalah Woodbine, sedangkan puntung rokok yang ada di atas meja itu mereknya bukan itu. Tapi karena penyelidikan zaman dulu belum secanggih tahun 2014, maka puntung rokok itu belum bisa memberikan bukti apa-apa terkait pembunuhan Mary. Saat Joanna menemukan sampel DNA dalam puntung rokok, informasi tersebut langsung dikirim ke basis data DNA Skotlandia untuk membandingkan dengan ribuan profil narapidana. Dan diperolehlah hasil yang cocok dengan seseorang bernama Graham McGill. Nah, Graham McGill ini adalah seorang residivis dari kasus kejahatan seksual. Dia udah 2 kali masuk penjara karena kasus yang sama. Tahun 2015, Graham McGill bekerja di sebuah perusahaan dan masih diawasi sebagai pelaku kejahatan seks. Meskipun DNA yang ada di puntung rokok cocok dengan profil Graham McGill, tapi teka-teki baru akhirnya muncul. Karena ternyata pada tahun 1984, tepatnya pas kejadian pembunuhan Mary, dia masih berada di tahanan dan baru bebas dari penjara tanggal 5 Oktober atau 3 hari setelah Mary ditemukan meninggal. Para penyelidik ini makin bingung dong, kenapa bisa DNA seseorang yang saat itu ada di dalam penjara bisa ditemukan pada barang bukti yang ada di TKP. Karena itulah akhirnya para detektif yang menyelidiki kasus ini meminta mantan sersan Kenny McCabe yang dulu jadi pemimpin penyelidikan awal kasus untuk membantu memecahkan misteri ini. Para detektif juga minta bantuan lagi ke Joanna untuk mendapatkan bukti forensik lebih lanjut. Jadi si Joanna ini diminta untuk menganalisa semua bukti yang ada. Akhirnya ditemukanlah barang bukti lain berupa baju mandi yang dipakai pelaku untuk mencekik Mary. Johnny yakin banget kalau orang yang udah bikin simpul kemungkinan besar menyentuh bagian dalam kain. Akhirnya di bawah cahaya neon di laboratoriumnya, Joanna melepaskan simpul yang masih terikat sangat kencang sedikit demi sedikit. Dan benar aja, di dalam simpul itu ditemukan lagi DNA dari Graham McGill. Bahkan jejak air mani McGill juga ditemukan pada gaun hijau yang dipakai Mary dalam keadaan terbalik. Meskipun banyak banget barang bukti yang mengarah ke Graham McGill sebagai pelaku, tapi lagi-lagi polisi menemukan jalan buntu. Karena itu tadi, kenyataannya McGill masih mendekam di penjara pada saat kejadian. Tapi sebuah kenyataan yang sebenarnya akhirnya terkuak oleh mantan sersan Kenny McCabe yang tadi dimintain tolong. Nah, Kenny ini ternyata pergi ke sebuah tempat yang sangat krusial, yaitu Gedung Arsip Nasional Skotlandia yang ada di pusat kota Edinburgh. Di sana Kenny menemukan sebuah buku harian sipir yang menjadi bukti terakhir terkuaknya kasus yang selama 35 tahun lebih membeku. Jadi buku harian sipir ini semacam buku absen untuk para narapidana. Nah, dalam bukunya ini tertulis G. McGill di sebelah nomor penjara dan juga tulisan inisial TFF yang artinya pelatihan menjelang dibebaskan atau semacam cuti akhir pekan di rumah sebelum narapidana benar-benar bebas. Dari catatan itu, akhirnya tim investigasi menemukan bukti bahwa pada akhir bulan September 1984, Graham McGill lagi mengambil cuti akhir pekan selama 2 hari ditambah 3 hari cuti pra pembebasan bersyarat dan baru balik lagi ke dalam penjara pada tanggal 27 September. Artinya Graham McGill ini sempat ada di luar selama 5 hari, mulai dari tanggal 22 September sampai dengan tanggal 27 September. Mendengar berita ini, Mark Henderson, salah satu mantan penyelidik kasus kematian Mary, merasa sangat puas. Dia bilang, itulah bongkahan informasi yang selama ini kami cari. Apalagi Gina, anak mendiang Mary, merasa sangat lega karena dia nggak pernah menyangka ternyata hal semacam ini bisa terjadi dalam hidupnya. McGill akhirnya dinyatakan bersalah dan disidang selama 4 hari pada bulan April tahun 2021. Dalam sidang itu, McGill mengakui perbuatannya dan menandatangani guilty plea atau pengakuan bersalah di Pengadilan Tinggi Glasgow.
Pada tanggal 18 Mei 2021, Hakim Lord Burns akhirnya menjatuhkan hukuman minimal 14 tahun penjara kepada Graham McGill sebelum dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Dalam putusannya, Hakim juga menyampaikan bahwa keluarga Mary McLaughlin harus menunggu selama puluhan tahun untuk tahu siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa Mary. So, itulah akhir kisah kriminal malam ini. Kasus Mary McLaughlin mengingatkan kita pada satu hal penting, di mana kebenaran mungkin bisa tertunda, tapi tidak akan pernah hilang. Puluhan tahun lamanya keluarga Mary menanti dan teknologi forensik akhirnya membuka jalan menuju keadilan. Dari kisah ini kita belajar bahwa sekecil apapun bukti, jika dijaga dengan baik, bisa menjadi kunci besar di masa depan. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, meski waktu berjalan, harapan itu tetap ada. Bayangkan, saat membunuh Mary, usia McGill ini masih 22 tahun. Namun, ia baru bisa diadili saat usianya sudah 59 tahun. Waktu yang begitu panjang ini menunjukkan bagaimana kejahatan bisa saja bersembunyi di balik hukum, tapi tidak bisa lari selamanya dari kebenaran. Semoga kisah ini membuat kita lebih menghargai peran teknologi, kerja keras penyidik, dan yang terpenting, menghargai setiap nyawa yang pernah ada. Karena setiap cerita, sekecil apapun, layak mendapatkan keadilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.